Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, mari kita lanjutkan lentera minggu kita dengan tema masa Advent sesuai dengan perikop Injil Lukas. Mensyukuri Dia yang memberikan arti bagi keberadaan kita. Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Membaca perikop Injil ini, pikiran kita langsung diarahkan kepada nyanyian Zakaria yang menjadi bagian integral dari doa opisi gereja. Nyanyian yang biasa dibawakan pada setiap pagi ketika orang mendaraskan atau menyanyikan ibadat pagi gereja. Ketika kita membacanya, sebenarnya kita diajak juga mengajukan pertanyaan ini. Mengapa nyanyian Zakaria diangkat sebagai nyanyian gereja setiap pagi dalam ibadatnya? Adakah sesuatu yang fundamental diwartakan olehnya sehingga tak pernah terlewatkan oleh gereja dalam doa hariannya? Salah satu penggalan Injil yang kita baca kini berbunyi sebagai berikut. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bagaimanakah Zakaria mengartikan peristiwa kehadiran Tuhan yang antisipasinya sangat dialaminya dalam kelahiran sang buah hatinya, Yohanes Pembaptis, ketika menyampaikan pujian kepada Allahnya? Zakaria dipenuhi kekaguman terbesar dalam hidupnya. Ia memandang wajah anaknya seraya mengerti sepenuhnya bahwa Allah tengah memulai sesuatu yang baru dalam sejarah hidup manusia. Sesuatu yang sangat berarti sehingga tampaknya hidup ini tak berarti sama sekali. Itulah yang disampaikannya dengan sang surya yang menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Tetapi apakah seperti Zakaria kita melihat aspek ini dalam hidup kita oleh kehadiran Tuhan? Yesus lahir untuk memberikan kita kesadaran baru bahwa dengan Allah segala yang terjadi dalam hidup memiliki artinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam roh. Seluruh perjalanan sejarah keselamatan adalah ungkapan karya roh dan keterbukaan manusia kepada roh, serta kesediaannya membawakan diri pada bisikannya. Bapa menciptakan dunia dalam roh yang dilambangkan dalam rumusan Allah mengembusi manusia. Kejadian 2 ayat 27. Roh menghadirkan Sang Putra mendampingi Yesus Kristus pada awal karyanya. Matius 3 ayat 16-17. Menjiwainya dalam seluruh pewartaan sampai ke wafat sehingga dibangkitkan oleh Allah sebagai puncak penebusan umat manusia. Roh pula yang mewakili karya gereja dan menemani gereja dalam aneka kericuan. Misalnya Kisah Para Rasul bab 15, serta menyemangati umat Yesus Kristus agar mampu menangkap kehendak Allah dalam tanda-tanda zaman. Hidup kita masing-masing adalah hidup dalam kekuatan roh sepanjang hari setiap saat. Roh yang dijanjikan. Manusia Kristen sebagaimana terlukis dalam kitab suci merasakan karya Allah. Kekuatan roh tidak hanya waktu beribadat, akan tetapi dalam seluruh hidup mereka sepanjang hari. Dia tidak memecah-mecahkan hidupnya dalam yang ilahi dan yang kodrati. Dia mengalami yang maha besar, Allah Ta'ala, dalam suka dan dukanya sehari-hari, dalam hidup pribadi maupun bersama orang lain, bahkan dalam perjalanan sejarah bangsanya. Dalam Alkitab kita saksikan bahwa roh dianugerahkan kepada pribadi-pribadi agar mereka sendiri setia kepada Yahweh dan mau membantu sesama umat, sesama manusia untuk setia pula. Selama jangka waktu tertentu, roh diberikan kepada hakim-hakim seperti Otniel, Yudit 3 ayat 10, Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 34, Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 29, Simson, Hakim-Hakim 14 ayat 6, dan Saul, 1 Samuel 11 ayat 6. Secara tetap roh dikaruniakan kepada para raja.
Seperti Saul, 1 Samuel 10 ayat 6, dan Daud, 1 Samuel 16 ayat 13. Pemberian roh tersebut diungkapkan dalam pengurapan, khususnya roh untuk mengenai jalan Tuhan dianugerahkan pada tokoh-tokoh pemimpin umat beriman, seperti para nabi. Nehemia 9 ayat 30, Yeskiel 2 ayat 2, Yeskiel 3 ayat 12, Yeskiel 11 ayat 5, Daniel 13 ayat 45, Yesaya 8 ayat 11, Yeremia 1 ayat 9, Yeremia 15 ayat 17, dan ternyata roh dijanjikan untuk seluruh umat Allah. Yesaya 32 ayat 15, Yesaya 44 ayat 3, Yeskiel 37 ayat 10, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28, Yeskiel 39 ayat 29, Yeremia 31 ayat 33, Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Janji Tuhan untuk menghadirkan roh di antara umat Allah terpenuhi pada waktunya. Alkitab membahasakan itu dalam kisah perutusan Gabriel kepada Maria dengan rumusan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lukas 1 ayat 35. Kalimat dan peristiwa itu juga menandai kehadiran Sang Putra di antara manusia. Allah menjadi manusia, mau mewartakan kebaikannya, ingin memberikan diri menyelamatkan manusia. Dengan kejadian itu terungkaplah kasih setia Allah yang tidak hanya tidak menyusut menghadapi ketegaran hati manusia, melainkan malah justru semakin berkobar, sehingga rela memberikan Sang Putra. Dosa manusia tidak dapat menyambut atau menyabot rencana penyelamatan semesta. Allah tetap mau berkarya menyelamatkan manusia. Allah yang berkarya penuh kasih ini diungkapkan oleh Alkitab dengan sebutan Roh Kudus. Berita tentang karya kasih ini dibadaniahkan dalam Yesus Kristus. Dia mulai menyiarkan berita gembira ini kepada lingkungan kecil di Palestina, yang bagi para saksi mata paling menyolok pada awal Injil tersebut adalah bahwa secara istimewa Roh memperkenalkan perutusan Yesus. Ini direkam oleh para murid dengan penampakan Roh pada waktu Yesus dibaptis. Pada awal perjalanan kerasulannya, Matius 3 ayat 16. Artinya sejak awal mula makna sabda-sabda dan karya Yesus dipahami oleh para murid sebagai kehadiran Allah yang mau berkarya di tengah manusia untuk menyelamatkan umatnya. Itulah makna terdalam dalam masa Advent. Dengan kata lain, di balik peristiwa Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, wafat dan bangkit, para rasul merasakan bahwa Allah berkarya. Jadi Roh hadir. Roh Allah itu hadir di dunia tidak hanya selama Yesus Kristus berkarya di antara para muridnya. Sebab Yesus juga menjanjikan untuk mengirim Roh Kudus kepada para murid. Yohanes 14 ayat 16 sampai 27. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Injil Lukas 11 ayat 13. Para rasul tidak akan ditinggalkan oleh naungan Allah. Tuhan akan tetap berkarya dalam jemaat, dalam kata-kata dan tindakan para murid. Allah akan tetap berkarya, Roh akan tetap hadir. Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 1 ayat 22, 1 Korintus 12 ayat 3 dan 7, 2 Korintus 1 ayat 22, Galatia ayat 4, Galatia 4 ayat 6. Roh itulah yang dijanjikan akan membantu para murid untuk menangkap kebenaran-kebenaran iman dan mengajarkannya. Yohanes 6 ayat 12 sampai 15, Yohanes 12 ayat 20 sampai 27, Yohanes 14 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat 26, serta Yohanes 16 ayat 3. Bila tiba saatnya, Roh itu akan memberi kesaksian dalam mereka. Yohanes 16 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 10. Sehingga mereka tidak usah takut-takut lagi untuk mewartakan kebangkitan Yesus oleh kuasa Roh. Roma 8 ayat 11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Masa Advent mengingatkan bahwa karya Roh Kudus terjadi atas Bunda Maria. Karya Roh Kudus yang begitu dalam dan begitu bermakna disambut oleh Bunda Maria sebagai suatu tanda suci. Bagaimana Bunda Maria menjawab tanda suci itu dengan terjadilah menurut perkataanmu. Roh berkarya di dalam diri kita. Pada masa Advent ini, Roh memberikan harapan
pada minggu pertama dan pada minggu kedua ini Roh Kudus memberikan kesetiaan dan cinta kasih-Nya kepada kita. Sedangkan pada minggu ketiga Roh Kudus memberikan sukacita, dan pada minggu keempat Roh Kudus memberikan kedamaian. Roh adalah suatu janji dari Tuhan sendiri untuk mengirimkan teman bagi kita, yaitu Roh Sang Penghibur yang akan menjelaskan segalanya dan memberi kekuatan dalam perjalanan kita berziarah menuju ke tanah akhir sejati. Janji itu dipenuhi sekarang juga. Roh Kudus tidak hanya asal hadir dalam hidup kita, Dia menjadi daya Allah yang menguatkan kita ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Roh berkarya dalam diri kita, lalu muncul bagaimana karya Roh dalam diri manusia dapat lebih kita pahami. Roh menggerakkan. Dalam manusia, aliran darah berarti berhenti, maka dia mati. Kalau napas kita mandek, maka kita mati. Dan orang mati sewaktu pergantian zat dalam tubuhnya macet. Manusia hidup apabila ada gerak. Tanpa gerak, dia mati. Kenyataan itu tidak hanya berlaku untuk taraf hidup biologis saja, akan tetapi juga menyangkut alam perasaan, pikiran, dan jiwa manusia. Orang yang hidup disebut penuh vitalitas. Dari kata pita yang artinya hidup, tidak loyo, melainkan mempunyai gairah, perasaannya bergelora. Orang yang loyo itu tidak mengacuhkan rangsangan perasaan. Dia tidak bereaksi terhadap cinta kasih maupun kebencian, kegembiraan maupun kesusahan. Orang semacam itu menjadi dingin, beku, mati perasaannya. Juga pikiran yang hidup mau mencari terus, menemukan hal baru, dan tidak mau berhenti pada yang lampau atau yang kini. Gerak merupakan ciri utama pikiran yang hidup. Tanpa itu, pikiran mandek, berhenti, statis, atau mati. Jaringan saraf memungkinkan tubuh manusia dapat bergerak lincah. Maka kemampuan manusia menguasai saraf adalah motor gerak jasmania manusia. Sedangkan daya manusia mengendalikan dan mengarahkan pikiran serta perasaan menjadi pendorong untuk gerak budi manusia. Akan tetapi keseluruhan misteri gerak hidup manusia belum menjelaskan atau terjelaskan secara tuntas apabila kita hanya menerangkan gerak jasmania dan budi manusia. Sebab dalam diri kita terkembang pula gerak rohania yang mau mengatasi taraf biologis, perasaan maupun pikiran manusia. Gerak ini terlukis dalam aneka ucapan orang-orang terkenal menghadapi perjuangan hidup, seperti hasrat untuk menguak takdir atau masa hidup 1000 tahun lagi. Gerak semacam itu mendorong manusia untuk keluar dari diri sendiri, menggapai ke arah yang terbatas, yang abadi, Tuhan sendiri. Sebetulnya mengherankan bahwa manusia yang serba terbatas ini dapat mendambakan yang tak terbatas. Rupanya dalam keterbatasan manusia diletakkan pula sesuatu partisipasi pada yang tak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Advent adalah masa gerakan, masa penantian yang kita lakukan dengan pertobatan dan dengan doa yang tulus dan ikhlas. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu, merupakan suatu hal yang utama dalam masa Advent. Masa Advent memberikan harapan kepada kita, memberikan kesetiaan dan cinta kasih, memberikan sukacita, dan memberikan kedamaian kepada kita untuk menyongsong dan menyambut Sang Juru Selamat. Dari pengalaman sejarah keselamatan, manusia beriman yakin bahwa yang tak terbatas itu memang seorang pribadi. Tuhan yang memberikan hidup, menciptakan manusia, serta dengan demikian secara dasariah dan mutlak meletakkan sesuatu partisipasi pada ketak terbatasannya dalam diri manusia. Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan sesuatu hal sepele, melainkan mengenai hakikat manusia, yaitu hidup manusia dengan segala dinamika geraknya. Maka boleh dikatakan bahwa gerak hidup manusia berasal dari Tuhan sendiri. Pengalaman dasar tersebut memperoleh peneguhan dengan pertemuan seorang beriman dengan Yesus Kristus. Sebab pria Nazaret itu menampilkan gaya hidup yang penuh keyakinan bahwa Allah merupakan asal, penggerak, dan tujuan tunggal hidupnya.
Jadi dalam hidup orang ini, tertajamkanlah terang-terangan apa yang dalam hidup orang kebanyakan tinggal terselubung, yaitu bahwa Allah lah sumber dinamika hidupnya. Bahkan pada akhir hidupnya, waktu dia bersiteguh pada keyakinan itu, sampai rela menatap maut dahsyat, menyerahkan nyawanya kepada Allah, Yesus mendapat jawab positif yang tidak tanggung-tanggung dari Allah, yang selalu disebut Bapanya, dengan dibangkitkan dari mati. Murid-murid yang beriman kepada Yesus percaya segenap hati bahwa kebangkitan ini membuahkan iman kokoh tentang kehadiran seluruh kekuatan Bapa dalam Yesus. Yang Kristus itu, terbukalah mata iman mereka bahwa Yesus tersalib yang kini mulia di tengah mereka, sepenuhnya menghadirkan dinamika kekuatan Allah, dan rangkaian Advent pastilah akan masuk ke masa Natal dan masuk ke masa Prapaskah dan Paskah dan membuahkan Pentakosta. Artinya berkat wafat dan kebangkitannya, Kristus, para pengikutnya orang Kristen mengimani kenyataan dorongan roh dalam hidup mereka. Roh Kudus diimani menggerakkan hidup umat Kristen yang diimani oleh Bunda Maria, Fiat Voluntas Tua. Malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan hal ini menjadi suatu kabar yang begitu memberikan harapan dan kesetiaan serta cinta kasih, dan memberikan sukacita serta kedamaian bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa penantian yang lama, Putra Allah tidak langsung datang. Waktu yang sangat lama berlalu. Allah mengutus orang-orang baik untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa juru selamat akan datang. Orang-orang baik itu disebut nabi. Para nabi berkata, Allah mencintai kita. Allah akan mengutus seorang untuk menyelamatkan kita. Allah telah berjanji untuk mendengarkan janji Allah, membuat mereka bahagia. Dan ini merupakan suatu harapan, suatu kesetiaan dan cinta kasih, suatu sukacita, dan suatu kedamaian. Janji Allah yang menakjubkan. Nenek moyang kita yang pertama berkata kepada Allah, kami sangat menyesal. Tolong ampuni kami karena berkata tidak kepadamu. Tolong selamatkan kami dari segala kesulitan yang mulai kami alami. Dan Allah berkata, aku akan mengutus kepadamu seorang juru selamat. Ia akan menolong kamu untuk menjadikan kamu sahabatku lagi. Betapa menakjubkan janji itu. Allah ingin menyelamatkan manusia pertama, yang ingin menyelamatkan kita semua. Allah sungguh mengutus seorang juru selamat. Juru selamat kita adalah Putra Allah sendiri. Bunda juru selamat kita adalah Maria. Ia adalah bunda yang paling menakjubkan dari semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa Adventus ini atau masa Advent ini, kita memberikan diri kita kepada Allah, dan kita mulai merekoleksi diri kita, atau kita mulai merenungkan, merefleksikan diri kita. Siapakah diri kita ini? Dan siapakah aku ini? Dan ini harus menjadi sesuatu yang mulai digali dalam masa Advent ini. Karena jelas Allah Bapakku menciptakan aku. Ia memberi aku begitu banyak anugerah yang menakjubkan. Aku dapat melihat, aku dapat mendengar, aku dapat berbicara dan tertawa. Aku dapat melompat, berlari dan bermain. Aku dapat berlutut dan berdoa untuk berterima kasih kepada Allah. Allah menjaga aku kemanapun aku pergi. Allah memberi aku keluargaku. Allah memberi aku teman-temanku. Betapa bahagianya aku. Betapa baiknya Allah kepadaku. Alangkah indahnya dunia ini. Allah menciptakannya untuk manusia pertama. Allah menciptakannya untuk kita semua. Allah menciptakan karena Ia mencintai kita. Aku suka mencium bunga-bunga yang indah. Aku suka mendengar burung-burung bernyanyi. Aku suka makan buah-buahan yang enak dan manis. Aku suka memandang bulan dan bintang-bintang.
Ada begitu banyak hal yang menakjubkan untuk dilakukan. Ada begitu banyak hal yang menakjubkan untuk dilihat. Aku bahagia karena aku hidup. Aku mengatakan kepada Allah Bapakku, terima kasih karena Bapa menciptakan aku. Terima kasih karena Bapa mencintai aku. Aku mencintaimu juga. Anugerah-anugerah Allah yang menakjubkan. Allah menciptakan manusia pertama, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka hidup sangat bahagia. Mereka mencintai Allah Bapa kita yang baik. Setiap hari mereka bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-anugerahnya kepada mereka. Matahari menjaga mereka agar mereka tetap hangat. Pohon-pohon memberi mereka tempat berteduh yang sejuk. Burung-burung dan binatang-binatang adalah teman mereka. Allah menciptakan kita juga. Kita mencintai Allah Bapa kita yang baik. Setiap hari kita berkata terima kasih Tuhan atas anugerah-anugerahnya kepada kita. Matahari menjaga kita agar kita tetap hangat. Pohon-pohon memberi kita tetap tempat berteduh yang sejuk. Burung-burung dan binatang-binatang adalah teman kita. Aku istimewa. Allah menciptakan aku sebagai seorang pribadi yang istimewa. Aku jauh lebih penting daripada sebatang pohon atau tangkai bunga. Aku lebih penting daripada seekor burung atau seekor binatang. Aku lebih penting daripada suatu gedung yang besar atau sebuah mobil mewah atau pesawat terbang. Aku tahu mengapa aku begitu penting. Aku dapat berpikir, aku dapat berbicara, aku dapat mencintai. Alangkah takjubnya Allah menciptakan aku. Marilah kita panjatkan doa. Allah, aku bersyukur kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah makna Advent yang terdalam, mensyukuri karunia yang telah diberikan kepada kita, dan kita ditebus oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus, dan melalui perantaraan Bunda Maria yang mendengarkan suara Allah melalui perantaraan malaikat, dan dia bersiap untuk menjadi tabernakel bagi Yesus Kristus sebagai bunda yang memberikan hidupnya kepada Roh Kudus, dan dialah yang menjawab, Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita tutup lentera minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agunglah yang telah memberikan kami kuasa dan kehendak yang terjadi atas diri kami, karena melalui perantaraan Roh Kudus kami mampu memahami makna masa Advent ini. Semoga dengan 4 makna masa Advent, masa harapan, masa kesetiaan dan cinta kasih, masa sukacita, masa kedamaian, kami menjadi pribadi yang selalu mempersiapkan untuk menyongsong Natal dengan pertobatan dan doa-doa kami, dan juga dengan segala hal yang baik adanya. Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dimampukan untuk mempersiapkan diri kami pada masa Advent ini dengan sungguh dan dengan seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.